Hello viewers, welcome to my YouTube channel. So in this video, I will do simultaneous interpreting again. The topic of this video is about economy. So let's move to the video. Ini mungkin situasi ekonomi yang paling sulit sejak Perang Dunia II. Karena karantina wilayah dan pembatasan perjalanan untuk mengandung virus, bisnis akan berhenti secara global. Dan ini bukan pertanyaan apakah akan ada resesi global. Ini pertanyaan tentang seberapa dalam akan terjadi dan berapa lama akan berlangsung. Penurunan ekonomi dimulai di Cina kuartal ini. Ekonomi akan berkontraksi untuk pertama kalinya sejak 1976 pada akhir revolusi budaya. Eropa dan AS akan mengikuti dengan penundaan 1 atau 2 bulan mengingat bahwa epidemi dimulai nanti di sana. Namun penyebaran epidemi semakin cepat dan menyebabkan lebih banyak kerusakan ekonomi. Untuk menggunakan satu contoh, seorang anggota Federal Reserve mengatakan pada kuartal kedua pengangguran AS akan menjadi 30% dan ekonomi AS akan menyusut setengahnya. Dengan kata lain, setengah dari ekonomi AS akan hilang, setidaknya untuk sementara waktu. Jika itu sangat-sangat buruk, tidak ada yang pernah mengalami hal seperti ini di masa hidup mereka. Ada risiko, Anda bisa kehilangan pekerjaan. Risiko yang sangat nyata itu, Anda bisa kehilangan pekerjaan. Karena dengan ditutupnya bisnis itu berarti mereka tidak memiliki penghasilan, dan mereka harus memberhentikan pekerja, dan itu memiliki efek domino pada seluruh dunia. Satu bisnis dimatikan dan berhenti memesan dari yang lain dan harus ditutup, yang mempengaruhi bisnis lain dan sebagainya. Jadi, mata pencarian masyarakat, kemampuan mereka untuk mendapatkan uang, dan kemampuan mereka untuk membayar makanan dan sewa dasar seperti beresiko dalam beberapa bulan ke depan. Rusak, iya, tapi tidak mati. Dan ingat, Anda mulai dari titik yang jauh lebih tinggi dalam hal kerugian. Jadi pasar saham AS misalnya turun sekitar 30% sehingga sepertiga dari nilainya hilang. Tetapi 2/3 dari nilainya masih ada. Dan sebagian besar perusahaan ini adalah perusahaan yang baik. Akan bertahan situasi dalam 1 tahun, mungkin 2 tahun, mereka akan kembali ke tempat mereka pada bulan Februari. Jadi tidak, pasar saham tidak mati. Itu mengambil pukulan sekarang. Sebagian besar pemerintah barat mengucurkan uang ke dalam perekonomian. Sebagai contoh, Federal Reserve AS, Bank Sentral AS, mengatakan mereka akan membeli sekuritas yang ada di luar sana untuk dibeli guna memompa uang tunai ke pasar. Karena pada masa-masa sulit orang ingin memegang uang tunai, dan jadi ada kekurangan uang tunai yang menawar suku bunga yang persis kebalikan dari apa yang Anda inginkan dalam situasi saat ini. Dan juga The Fed bersedia memberikan pinjaman kepada usaha kecil. Belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka belum pernah melakukan ini sebelumnya. Selain itu, Kongres AS dan Gedung Putih baru saja menyetujui pesawat penyelamatan senilai 2 triliun US dollar yang akan mencakup dana talangan untuk bisnis AS dan 1.200 US dollar untuk hampir semua orang Amerika. Jadi mereka mendorong uang ke pasar, ke tangan orang-orang. Karena masalah dengan situasi saat ini adalah orang-orang sangat takut bahwa mereka tidak belanja dan jika mereka tidak membelanjakan ayam itu berarti bisnis tidak mendapatkan pendapatan, dan itu buruk bagi semua orang. Jika ini adalah satu bisnis, itu bukan masalah, tapi ketika semua bisnis seperti yang kita miliki sekarang di seluruh dunia tutup toko, maka itu menyakiti semua orang, dan itu adalah spiral yang semakin menipis dan mereka harus menghentikannya.
Berhati-hatilah dan ketahuilah bahwa pemerintah berusaha membantu dan bahwa mereka akan datang membantu. Tapi Anda perlu berdiam diri dan menyimpan uang Anda sebaik mungkin karena akan memakan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan pandemik itu sendiri. So viewers, that the video about simultaneous interpreting and the topic of economy. I hope you got the information of the video, and I'll see you guys in the next video in the different topics. Bye bye, thanks for watching.